Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فذاج الأرز طربا واستبشارا وذاذ الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وتزت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل ثرا ومن فهره وفضله إلى نهاية تمام همله فلما استدى بأثرك بإذن ربها وذات الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل الحيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد صل عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أسرق البدر علينا فتفت منه البذور مثل حسنك كما رأينا قد يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إسر وغالي أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
Ya Habib, ya Muhammad, ya Rusal Hafikaini, ya Mu'ayyad, ya Mumajad, ya Imam Al-Kibat Lataini. Sallallahu ala Muhammad marhaba Ya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam marhaba Ya Habiballah, sallallahu ala Muhammad marhaba Ya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam marhaba Rabbi faghfir li dhunubi, Ya Allah, bi barakatil hadi Muhammad, Ya Allah, Rabbi faghfir li dhunubi, Ya Allah, bibarakatil hadi Muhammad ya Allah Tola'al badru alaina min syaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da Tala'al badru alaika min syadiyadil wada wajaba syukru alaika maga'alillahi da Marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jadal Husaini, marhaban marhaban. Marhaban ya marhaban ya nur aini marhaban jaddal Husaini marhaban marhaban Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi anzala asy-syakinah fi qulubil mu'min liyazdadu imanan ma'a imanihim
ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد حضرة الكرام para alim, para ulama, para bapak, wabil khusus keluarga besar Nur Hariyas, mulai dari Dewan Pendekar dan seluruh jajaran dari berbagai macam cabang-cabang Nur Hariyas yang hari ini berkumpul dalam rangka melaksanakan Munas. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertanda bangkitnya semangat keluarga besar Nur Hariyas untuk menghidupkan kembali semangat yang dihidupkan oleh Al-Mahfurlah Bapak Haji Muhammad Athaillah Iskandar, hidup tanpa takut. Saya terus terang saja mendapatkan suasana yang sama. Ada haru. Sekaligus ada rasa bangga menjadi bagian, meskipun saya bukan ahli, bukan pesilat, tapi secara jujur saya juga silat ning silat lidah. Saya hanya ingin menjelaskan betapa Al-Mahfurlah telah memilih silat sebagai wasilah untuk tadzakkur dan taqarrub ilallah. Betapa luar biasanya Bapak Atok memegang teguh firman Allah, karena Allah lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allah sampaikan kepada Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Gusti Nabi sampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang yakin akan Allah, sing percaya nek Allah itu ada. Karena kita percaya sama Allah itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Kalau kita tidak percaya sama Allah, kita hanya memungkinkan sesuatu yang mungkin. Tapi dengan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bisa memungkinkan sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena kemustahilan itu bagi manusia, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka disitulah kekuatan doa, dan hanya doa yang bisa merubah takdir. Dan Al-Mahfurlah luar biasa dengan doa ini. Maka Kanjeng Nabi nyampaikan, Allah nyampaikan Rasul nyampaikan kepada kita, wabtaghu ilaihil wasilah. Untuk bisa mengenal Allah, memahami Allah, itu kita butuh wasilah. Untuk mendekatkan diri sama Allah, untuk bisa zikrullah, kita butuh wasilah, butuh alat, butuh perantara. Karena Allah sendiri ngajari, kurang hebat
apa Allah kurang maha besar, apa Allah kurang maha luar biasa, apa Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam yang diprotes oleh para malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hei malaikat, yang pada saat itu di bawah pimpinan Azazil, yang ini akhirnya jadi iblis alaihi laknatullah. Malaikat dikumpulkan sama Allah, Allah dawuh, aku mau menciptakan manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai khalifah di muka bumi. Dan malaikat protes. Qalu ataj'alu fiha man yufsiku fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa ya Allah engkau menciptakan manusia? Toh menurut prediksi kami, malaikat itu punya kemampuan linuweh, mampu memprediksi melihat kejadian yang sebelum terjadi. Kenapa? Karena malaikat suci, bersih, tidak pernah maksiat kepada Allah, dan malaikat dekat dengan Allah, sehingga banyak informasi-informasi itu yang malaikat tahu. Maka malaikat ketika diajak dialog sama Allah nyampaikan, ngapain menciptakan manusia? Toh menurut pandangan kami manusia yang nanti kamu ciptakan akan menciptakan kerusakan di muka bumi. Gawe geger. Beda sitok gawe kunut, sitok gawe orah gawe kunut geger. Sitok maca sayyidina, sitok orah maca sayyidina geger. Sampai berantem, tumpahan darah. Ini malaikat dan kejadian betul itu. Wa nahnu, sedang kami ini ya Allah, yusabbihu bihamdika, selalu memuja engkau, mensucikan engkau. Tapi Allah cuma jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku iki pangeranmu, aku iki Tuhanmu. Aku lebih ngerti timbang kamu apa yang tidak kamu ketahui. Maka apa yang terjadi? Ini yang paling penting. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Sebenarnya Allah menggunakan hak prerogatifnya untuk menjadikan Nabiullah Adam kun fayakun, pinter. Sebenarnya Allah menjadikan Nabiullah Adam alaihi salatu wasallam pandai, tidak butuh waktu. Tapi Allah tidak gunakan itu. Maka keluarga Nur Haryas kalau ingin jadi pendekar, ya memang harus mulai dari bawah. Dirintis, harus tekun, harus betul-betul khusyuk. Tidak cuma sholat saja. Dan alhamdulillah, al-mafurlah, kekhusyuannya dalam ibadah, kekhusyuannya dalam silat ini luar biasa. Hidup matinya niku silat. Allah 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam ditraining sama Allah, ditutoriali langsung sama Allah, diajari langsung sama Allah. Padahal Allah kan bisa kun fayakun. Tapi 'allama Adam al-asma'a kullaha. Diproses, Allah menunjukkan bahwa untuk mencapai suatu angan-angan, cita-cita, mimpi, itu tidak proses, tidak semudah membalik telapak tangan. Keluarga besar NH, ada yang dari luar Jawa, tidak cuma kun fayakun terus nyampe di mana ini? Ya yang nyampe sini? Terawas Pacet, tidak. Tapi kudu proses berjibaku. Naik pesawat, naik numpak pesawat, naik kapal, jalan kaki ya tidak mungkin. Proses harus dikedepankan. Maka apa yang dilakukan Bapak Athaillah? Mendirikan perguruan Nur Haryas. Pencak silat dipilih. Ini bagian dari ijtihadnya. Karena dengan wasilah silat ini, maka Bapak Athaillah Iskandar mengajak kita cedek dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya di dalam jurus G-nya itu kan selalu mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Ada kepasrahan total sama Allah. Ini yang luar biasa. Wabtaghi ilaihil wasilah sudah dipilih oleh Bapak Atok bahwa dengan silat, maka nyuwun sewu, mohon maaf. Saya tidak mengagung-agungkan, tapi dari mata batin saya, insya Allah Bapak Atok ini adalah auliaillah di makomnya silat. Hakul yakin di silat, karena ini jalan yang dia pilih. Kata Allah, wajahidu fisabilihi, nek kon wis milih dalan silat untuk dekat dengan Allah, cedek nang Allah, bisa ngajak zikir umat, zikir masyarakat, gak cuman menyehatkan saja. Wajahidu fisabilihi, cekelono tenan. Artinya jangan main-main, jangan subur gerubyak-gerubjuk, pengen gaya kelambi ireng, pengen tanding, tidak cuman sekedar itu. Ini wasilah. Saya yakin, hakul yakin, kita diajak oleh Bapak Athaillah Iskandar. Ini wasilah menuju zikrullah, zikir nang Allah. Kenapa? La'allakum tuflihun. Kalau istiqomah, dipilih jalan silat, ditekuni, maka kata Allah, ini janji Allah, dan ini dipegang teguh oleh Athaillah Iskandar al-Mahfurlah. La'allakum tuflihun, maka kamu akan mendapatkan keberuntungan. Walaupun kadang-kadang seumpama orang untung ning dunya, tapi fa insyaallah keberuntungan nanti di yaumil qiyamah. Tapi insyaallah di dunia juga bakal beruntung dan di akhirat juga bakal beruntung. Makanya saya melihat wajah beliau, saya merasakan ada kehadiran beliau. Dan saya yakin dengan sebuah firman Allah, la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la yash'urun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kon ojo sampai umatmu ngomong ngarani orang yang meninggal dunia yang istiqomah di jalannya, dan Bapak Atok sudah memilih silat, jalan untuk taqarrub ilallah, jalan untuk zikrullah. Maka kamu jangan bilang secara hakikat beliau meninggal dunia, secara syariat mati memang, karena itu adalah prosedur, proses, pintu gerbang untuk menuju kebahagiaan sejati. Tapi dalam secara hakikat, la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la yash'urun. Jangan sampai kita merasa lah Pak Atok wis mati wae, sudah meninggal dunia, terus dalam rangka memegang teguh amanah Nur Hariyas ini sembarangan. Tidak. Bal ahya, sejatinya mereka masih hidup. Dan terbukti Nur Hariyas ini 50 tahun yang lalu diciptakan, ternyata tidak tambah kecil tapi tambah besar, meskipun tidak sebesar perguruan-perguruan tinggi yang lain. Dan kita tidak membutuhkan kekuatan yang besar, tapi tidak ada rohnya tazakkur dan taqarrub ilallah. Kecil tapi punya kekuatan taqarrub dan tazakkur kepada Allah, ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan NH ini didirikan, saya yakin tidak cuma sekedar untuk pertandingan, untuk mencapai gelar, tapi NH didirikan adalah sekali lagi ngajak masyarakat yang suka dengan silat untuk mengenal Allah, memahami Allah. Kalau sampai jadi juara itu bonus. Karena hidup hamba Allah, hidup kita ini adalah untuk Allah. Kenikmatan dunia, ubo rampenya dunia itu bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya Allah nyampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah yuhibbukumullah. Sampaikan Muhammad kepada umatmu, kalau umatmu betul-betul cinta sama aku Allah, maka aku Allah juga akan mencintai mereka. Dan dibuktikan oleh Bapak Athaillah Iskandar, meskipun beliau sudah meninggal dunia dan anak-anaknya tidak ada yang melanjutkan, anak biologisnya tidak ada yang melanjutkan secara langsung untuk silat dan tidak ada yang terjun secara langsung. Ada Firly tapi diuji sama Allah dengan penyakit yang kadang kita tidak sangka-sangka. Mudah-mudahan diparingi Allah ikhlas sabar, karena dengan penyakit itulah justru kadang-kadang kita dicintai oleh Allah dengan rasa sakit. Nabi Ayub alaihissalatu wassalam kurang sakit apa? Bahkan setan itu sebelum Gusti Nabi Muhammad diutus, itu setan itu bisa bolak-balik langsung ketemu Allah. Setan nyampaikan ke Allah ketika Allah memuji akhlaknya Nabi Ayub, ketika Allah memuji kehebatan Nabi Ayub, setan ini ora terima. Katanya setan, ya Allah, pantas saja Nabi Ayub itu ibadahnya khusyuk karena dia kaya. Enggak, Nabi Ayub ibadah nyembah ke aku khusyuk dalam soal keimanannya luar biasa kuat, bukan karena harta kekayaannya. Akhirnya setan muji. Ketika Nabi Ayub sholat, Nabi Ayub dikabari sama setan yang membo-membo jadi anak buahnya. Dikabari, Kanjeng Nabi, gudang tembakau, gudang apapun kekayaannya, kekayaan panjenengan sedoyo terbakar Kanjeng Nabi. Habis semua kekayaannya. Dan kalimat yang keluar dari Nabi Ayub, Alhamdulillah. Anak buahnya heran, loh kok malah memuji Allah, malah bersyukur. Iya. Dengan diambilnya harta kekayaan saya oleh Allah, berarti Allah itu mencintai aku, sayang nang aku, dan karena aku diperingan pertanggungjawabkanku nanti di yaumil kiamah. Aku ora bakal ditakoni dunyamu teko endi dan kamu buat apa, karena aku sudah fakir. Maka aku sudah tidak lagi ditanya. Berarti Allah itu sayang sama aku. Allah mencintai aku. Diperingan pertanggungjawabannya. Setan ketemu lagi sama Allah. Ya Allah, Nabi Ayub masih khusyuk mergo duwe anak. Dia masih cinta sama anaknya sehingga dia memberikan contoh sama anaknya, memberikan pembelajaran. Coba kalau tidak ada anaknya, ya udah. Dicoba sama setan, dikabari kali Nabi. Membo-membo Gusti Nabi, anak panjenengan tilar dunya. Kalimat yang keluar sama, Alhamdulillah. Berarti Allah memperingan pertanggungjawabanku nanti di yaumil kiamah. Sampai akhirnya menghadap lagi. Setan bilang, Gusti, Nabi Ayub mergosik sehat. Coba Nabi Ayub sudah sakit, maka Nabi Ayub akan menghentikan ibadah kepada panjenengan. Akhirnya ketika Nabi Ayub sujud, ditiupkan dari tuburnya virus. Nabi Ayub sakit, dan sakitnya luar biasa. Kalau kita masa pandemi ketakutan luar biasa, Nabi Ayub itu sakit malah justru bersyukur kepada Allah. Malah dongana Allah, ya Allah, boleh kau ambil seluruh dagingku, tapi jangan hilangkan lesan dan hatiku. Karena dengan lesan dan hatiku, aku memuji, aku memuja Engkau ya Allah. Aku berzikir kepadamu. Sampai wafi riwayatin ketika Nabi Ayub ibadah sholat, ada ulat yang jatuh diambil, dikembalikan ke dagingnya, saking sakitnya. Nabi Ayub bilang, awakmu ditakdirno mangan dagingku. Panganan.
ora apa-apa. Kadang kita begitu pandemi selesai sekarang demam berdarah, Masya Allah, keweden luar biasa. Semprotono kabeh omah-omah iku. Padahal wis ditulis yang kena sapa demam berdarah niku sudah ditulis sama Allah. Oke. Jadi kita doakan mudah-mudahan kalau Allah bisa memberikan, kalau Allah mau memberikan keajaiban mudah-mudahan bisa segera sembuh. Kalau toh tidak mudah-mudahan ikhlas dan sabar dengan sakitnya. Saya kembali kepada Pak Ato. Biasanya ini ceramah itu mesti untuk ngombe nih. Biasanya. Aja mau mergo iki mantune terus ora mbok kei ngombe. Biasanya, saya ngomong biasa. Dari kata sebuah kaidah al-adatu muhakkamah. Kebiasaan itu bisa dijadikan hukum. Artinya nek ceramah kok terus gak disediani meja, gak disediani ngombe, itu berarti tarkul adab. Jare wong pesantren mentarokal adab wajib santap. Nah ini lah kayak ceramah teman tuh, kayak teman saya. Cuman karek ngombene. Biasanya ngombene jahe, anget. Sebarno, mumpung mesisan. Kembali saya sampaikan. Jadi mari, ora apa-apa gitu. Tiada ada rotan akar pun jadi. Mulane asline niku gak ngundang penceramah, ngundang mantune. Mergo mindset nek ngundang penceramah disiapno. Mergo sing diundang mantune Pak Atta dia ora disiapno. Ngundange wis ora 2 bulan kepung. Nah iya. Untung sabar. Gak suwi paling 2 jam. Orang nang TV tok ana iklane. Jadi mari kita masuk NH ini jangan pengen jadi pendekar. Kembali lagi, meskipun saya tidak pernah meguru dengan panjenenganipun Al-Mahfurlah Bapak Athaillah Iskandar, tapi saya bisa menangkap dari gestur, dari apa yang saya lihat di lapangan, bahwa perguruan ini diciptakan adalah bagian dari sarana dakwah untuk ngajak kita semua dekat dengan Allah, bisa zikir lewat silat, dan karena itu yang dipilih. Dan Kanjeng Nabi juga sudah menyampaikan, kata Kanjeng Nabi, man kana lahu malun, ada orang itu yang dimuliakan, makom dan derajatnya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala, digerojok harta kekayaan luar biasa. Kados dene seperti Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, itu nabi yang sama Allah dimuliakan dengan harta kekayaan yang luar biasa. Sehingga umat kita juga banyak, umat Nabi Muhammad ada yang dikaruniai harta yang luar biasa. Tapi Kanjeng Nabi bilang falyatasaddaq bimalihi, sedekahna donyamu. Karena Allah menganugerahkan rezeki itu tidak untuk berhenti di diri kita, di anak kita, keluarga kita, tapi harus terus. Fuqara, masakin, yatim piatu. Man kana lahu quwwatun, ada yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ngangkat makam dan derajat seseorang itu
Tidak dengan harta, tapi dengan pangkat dan jabatan. Jadi pendekar, jadi ketua yang terpilih, Bapak Usairi. Nah. Maka fal yatasaddaq bi quwwati, kekuatan sebagai jabatan pengurus baru ini harus mampu diabdikan sesuai dengan garis yang disampaikan oleh Pak Athaillah Iskandar. Untuk agar umat, agar masyarakat, agar keluarga besar Nur Hariyas ini betul-betul bisa menjadikan silat menjadi wasilah taqarrub dan tadzakkur. Fal yatasaddaq bi quwwati, ilmu ini kekuatan ini harus disedekahkan sehingga bisa mengayomi, bisa menggerakkan organisasi. Sehingga tahun depan ketika munas lagi bisa jauh lebih besar. Bahkan bisa jadi menjadi menasional ya. Ini kan masih sifatnya meskipun ada dari Palangkaraya kan skopnya masih di Jawa Timur. Regional. Ada yang fangkana lahu ilmun. Ada orang yang diangkat makom dan derajatnya sebagaimana Bapak Athaillah Iskandar. Ini makom dan derajatnya diangkat oleh Allah dengan ilmunya. Wabil khusus ilmu silat. Jadi jangan meremehkan silat. Itu juga bisa jadi makom, jadi wali, aulia bisa jadi wasilah untuk bisa mengangkat makom dan derajat kita menjadi aulia illah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang jalan ini kita tekuni dan sepanjang kita jadikan sebagai sarana taqarrub dan tadzakkur kepada Allah sesuai dengan visi misi yang digariskan oleh Bapak Athaillah Iskandar. Makanya terus terang saja ketika saya dihubungi oleh Usri, Yusra, saya langsung siap. Ya, saya tidak nolak. Efsor juga menghubungi, saya siap. Ya, Pak Ansor, ya Pak Ansor. Pak Ansor. Hubungi pendekarnya ini, hubungi, ya siap. Enggak dijemput, enggak usah apa dijemput gitu. Enggak perlu, pokok berangkat dhewe wae. Sekalian juga silaturahim. Ada rasa bangga, ada rasa senang, dan mudah-mudahan putra putri beliau bisa menjaga marwah ini. Meskipun tidak terjun secara langsung, tapi semangat untuk menghidupkan sunat, semangat untuk mengangkat marwah Bapak Athaillah Iskandar ini menjadi tugas yang luar biasa, sehingga perguruan Nur Hariyas ini yang tentunya ketika Pak Atok memberi nama ini tidak cuma sekedar nama. Figur Pak Atok ini betul-betul Nur Hariyas, betul. Orang sombong. Andap asor sama orang, Masya Allah. Kalau ngomong itu tidak pernah tinggi. Orang tahu ngegas gitu. Sekarang bahasanya orang tahu ngegas. Beda dengan sekarang ini. Mudah-mudahan pengurusnya juga bisa menjiwai itu sehingga nek ngomong nang anggotanya orang bolak-balik ngegas gitu. Digas adik gaspol gitu. Takut nanti anak buahnya. Oke. Yang kedua saya juga bersyukur di belakang saya ini membacakan sholawat. Ini luar biasa. Jadi ada kaitannya antara Bapak Athaillah Iskandar dengan apa yang dibacakan tentang sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, man ahya sunnati faqad ahabbani. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Kanjeng Nabi nyampaikan siapapun yang mau menghidupkan sunnahku, satu dari sekian sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun dalam hadis Rasulullah tidak tersebut kalimat silat, tapi berkuda dan memanah, berenang, tetapi ini adalah bagian dari sistem olahraga jogo awak. Silat ini budaya lokal yang lahir
tumbuh, hidup dan berkembang di negara Indonesia. Nek nang Saudi berkuda, memanah. Tetapi di Indonesia ada kearifan lokal dan itu harus kita hidupkan karena Allah sendiri nyampaikan inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dawuh, aku Allah menciptakan suku-suku bangsa-bangsa. Aku ciptakan kalian semua dari laki-laki Adam dan perempuan Hawa. Dari Adam Hawa aku ciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa. Kalimatnya suku-suku dan berbangsa-bangsa. Tentunya suku-suku ini memiliki karakter dan budaya yang berbeda. Bangsa-bangsa juga memiliki karakter dan yang berbeda-beda. Memiliki kearifan lokal. Ini diakomodasi oleh Allah dalam sebuah firman-Nya. Maka keberadaan silat sebagai bagian dari olahraga yang dipilih oleh Bapak Athaillah Iskandar, ini adalah bagian dari sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Rasul, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku itu adalah orang yang cinta sama aku. Jadi tidak usah ditanya bagaimana cintanya panjenengan Al-Mahfurlah kepada Bapak Athaillah Iskandar, kepada Kanjeng Nabi, luar biasa. Sholawat, zikir, itu selalu termasuk silat dipilih sebagai wasilah. Ini adalah bagian sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad ahabbani, termasuk masuk kelompok orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi. Dianggap, dikategorikan orang yang cinta sama Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, kata Kanjeng Nabi, besok bakal masuk surga bersama dengan aku. Ada satu hikayah yaumil kiamah, umat manusia ini podo bingung ketika matahari didekatkan. Semua umat cari pertolongan dan tidak ada perlindungan. Yauma dzil illa dzillullah. Tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. Nabi Adam bingung, umatnya bingung. Ketika Nabi Adam berjalan ketemu dengan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada umatnya Kanjeng Nabi ini ternyata digiring sama malaikat dan insya Allah bukan Nur Hariyas. Digiring sama malaikat menuju ke nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala setelah melalui yaumil mizan. Kanjeng Nabiullah Adam mencari Kanjeng Nabi Muhammad karena tahu. Lah kok tahu itu umat Muhammad? Karena Nabi Muhammad mempunyai ciri. Apa cirinya? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada cahaya. Cahaya itu adalah bekas kita dibasuh pada saat wudu. Malah nenek wudu sing tenan. Kalau wudu itu harus betul-betul yang serius. Ojo medit-medit. Jari Kanjeng Nabi nek wudu ojo dipasno. Nek ngambasuh tangan pasno neng siku-siku. Nek iso dilebihi. Basuh kepala ya tutul tok ngene iki cara fikih sah. Tapi medit iki. Buka. Gondol mari umroh. Buka. Dibasahi. Karena nanti memancarkan cahaya dan Nabiullah Adam tahu, oh itu umat Muhammad. Dicari. Begitu ketemu Kanjeng Nabi, aku melihat umatmu. Kemana? Dikiring malaikat ke neraka. Akhirnya Kanjeng Nabi mencari, di mana ya Abul Basar? Ning kono. Ditoleki. Barang begitu ketemu,
Ya malaikatillah kifu makanak wahai malaikat Allah. Berhenti kau di tempatmu, berhenti. Malaikat ketika Kanjeng Nabi menyampaikan supaya berhenti, malaikat ini tidak mau berhenti. Malah malaikat noleh ke Kanjeng Nabi sambil menyampaikan, Ya Muhammad afala taqra fi kitabillah. Napa panjenengan lu supe Kanjeng Nabi tidak membaca kitab Allah. Di kitab Allah disebutkan sifat saya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Saya ini tidak pernah maksiat sama Allah. Orang tahu bangkang, orang tahu menentang Allah. Dan apapun perintah Allah saya laksanakan. Dan hari ini saya diperintah Allah untuk membawa umat panjenengan ke neraka. Maka aku laksanakan. Kanjeng Nabi izin, Pak. Jaluk malaikat mandek, orang mandek, izin diluk. Kanjeng Nabi diluk, niki Allah langsung perintah. Ati'u Muhammad, ati'u Muhammad, ati'u Muhammad. Turutono Muhammad, turutono. Mandek jegrek malaikat. Nemui Kanjeng Nabi, enten apa ta Gusti Nabi? Ada apa? Sudah kamu timbang? Sudah Kanjeng Nabi. Prosedur sudah saya laksanakan. Protap sudah sesuai. Ayo balik mana? Dijak balik ke Yaumil Mizan. Ketimbangan ditimbang. Nyuwun sewu. Dosane niki luar biasa. Begitu timbang blek ora duwe ganjaran sama sekali. Jadi beban berat timbangan dosa dan maksiatnya niki luar biasa. Lho niki lho Kanjeng Nabi. Napa to salah? Apakah saya salah mengajak menggiring umat panjenengan ke neraka? Ya ya. Kanjeng Nabi mengeluarkan selembar kertas dari saku jubahnya. Selembar kertas niki dibuka. Nyuwun sewu. Ketok teh mboten. Kelegen. Ngene iki cocoke iku ambek es. Es. Kula niki asline seneng legi. Ya, tapi niki kelegen. Gak usah. Mari juga ya. Selembar kertas ditaruh di timbangan amal ibadah. Mung atase sak lembar kertas. Ya. Ngokno iki tenan iki. Atase mung sak lembar kertas ditaruh di timbang amal ibadah. Dosa yang semula luar biasa beban beratnya ternyata ambek selembar kertas. Dosane dadi enteng. Jare Kanjeng Nabi, lah nek wis ngene iki terus kudune nang di malaikat, nggih teng swarga Kanjeng Nabi. Lho umat Kanjeng Nabi niki heran. Tanya sama Rasulullah, mahiyar ruqyah, apa selembar kertas itu ya Rasulullah? Kanjeng Nabi jawab, selembar kertas ini adalah bacaan sholawatmu ketika kamu di dunia. Kon gaene maca sholawat, kon seneng maca sholawat, maka inilah saatnya aku memberikan syafaat pertolongan kepadamu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Mulane kula seneng ayam di hallnya Al-Maghfurlah Bapak Haji Muhammad Athaillah Iskandar. Hari ini saya masuk, tadi suara kayak remeng-remeng. Sudah dengar wih acara wis dimulai. Sesuai dengan Usri bilang jam 10. Begitu saya lihat mau masuk sini, loh kok jamaahnya malah malaikat kabeh. Cuman saya yang heran, nyuwun sewu, sampean kok yo gelem maca selawatan kosong blong. Ini nek mbok gak mergo cintai nang Kanjeng Nabi ora gelem. Coba kon maca koran utawa maca puisi, gak ono sing nonton. Aras-arasen. Tak delok sitok ae ora ono. Saya tanya pendekar yang datang, Mas, nah, neng di
masih ada acara di bawah. Oh, yo pantes. Berarti luar biasa nih. Luar biasa. Tanya Ustaz. Lho tenan lho. Lho nek aku kon ceramah terus gak ono wong ki ono. Gendeng piye? Cemenak batinku yang ngono. Kok semangat tenan ora ono sing nonton, ora ono sing ngrungokno. Mengkarpet digelar jajan ya ora ono sing mangan, sik kosong kabeh. Aku lungguh ngisor ijenan terus diparani Usri. Batin aku asline. Iki luar biasa iki. Jamaah jin-jin mek malaikat. Tapi semangatnya luar biasa, mocane wis koyo ana sing nonton wakeh lho. Tapi enggak ngerti mana nih ancen duwe kemampuan linuweh iso ndeleng nek jamaah akeh malaikat itu. Saya lha niki ternyata dari pesantren, alhamdulillah. Nek gak ada pesantrenan kok tinggal nyangkruk ning warung kopi. Lho kon maca selawatan gono wong iblas. Niki luar biasa. Makanya alhamdulillah patut bersyukur dan saya merasa bangga, terharu dan bangga. Dan senang saya bisa hadir di majelis ini di saat hari ulang tahun ke-50. Mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan roh yang dibangun oleh almarhumlah Bapak Athaillah Iskandar ini mampu diteruskan oleh penerus-penerusnya yang panjenengan semua ini bukan anak biologis tapi anak ideologis. Ya. Mergo nasab iku ana nasab syariat, ana nasab hakikat. Nasab syariat itu ini keluarga besar dari Pak Athaillah. Tapi nasab hakikat panjenengan semua ini anak-anaknya Pak Athaillah. Anak ideologis selama panjenengan istiqomah di silat dan menjadikan silat sebagai sarana taqarrub dan tadzakkur kepada Allah, maka panjenengan semua akan diangkat maqam dan derajat. Bedone sampean ambek aku ngeten iki lho Pak. Kula disuguhi ngombe telu. Jahe, banyu putih, teh. Panjenengan banyu putih tok gitu. Tapi mboten napa-napa. Jarine Kanjeng Nabi, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Sapa wong sing gak tau terima kasih nang padha-padha menungsane iku padha ambek gak syukur nang Allah. Matur suwun sampean kei jahe. Lah wujud syukur niku gak mek dideleng tok, gak mok didelok tok. Wujud syukur iki kudu diombe, ngoten lho. Lah saestu niki kula menyekeli dawuhe Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang itu tidak itu jenengan dus? Niki niat ngancem napa? Kadang ana wong gawe wedan iku gregeten. Ket mau bengak-bengok jaya tak kei panas pisan. Ben nyonyot lambene. Allah. Pun mboten kata-kata saestu. Saya tidak akan banyak karena ini sudah jam 11:30 sudah waktunya zuhur, tapi pesan saya satu sekali lagi. Ini bukan milik keluarga. Nur Haryas itu bukan milik keluarga besar, anak turun Bapak Athaillah Iskandar. Tapi ini adalah milik umat, milik masyarakat yang ingin berwasilah lewat silat bisa dekat dengan Allah, dekat dengan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa zikir kepada Allah, bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah sebenarnya yang menjadi anak-anak sejati, anak turun Bapak Athaillah Iskandar sejati yang insya Allah dan mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan bersama onok barisan yang swarga niku anak NH, nggawa gendera NH. Lho ora usah guyu, iki tenan.
Mergo Kanjeng Nabi dawuh yusyarul mar'u ma'aman ahabbah. Manusia nanti di yaumil qiyamah bakal dikumpulkan dengan orang-orang yang disukai. Seneng Bapak Athaillah Iskandar dengan nyegang teguh ajarannya lewat silat Nur Hariyas, maka nanti di yaumil qiyamah ketika masuk surga akan dikumpulkan kembali dengan Pak Athaillah Iskandar. Jadi sing nom-nom sing ora ngerti, ora tahu persis nanti ketemu di yaumil qiyamah. Bagaimana Bapak Athaillah Iskandar? Paham? Allah. Eling Habib Rizik boleh. Tidak apa-apa, semangat. Sekali lagi mari sebelum saya tutup, karena ini hall, mari saya meminta baca suratul Al-Ikhlas 3 kali, muawwidzatain sekali, ayat kursi, dan zikir sebentar. Kita khususkan kepada Al-Mahfurlah Bapak Athaillah Iskandar. Dan juga putra beliau yang sudah meninggal dunia, Mbak Lis. Yang bagaimanapun juga Mbak Lis ini komitmen dan konsistensinya, pengabdiannya kepada silat niku luar biasa. Sampai anak-anaknya ini juga mengikuti beliau. Dan kalau sudah silat, sudah orang deleng apa dan bagaimana kondisinya selalu berangkat. Dan tadi sudah disebutkan keahlian beliau adalah di bidang wasit, juri. Masing-masing punya makom sendiri-sendiri. Kita kirim doa karena orang meninggal dunia itu, oh iya, Ibu Juliana juga yang luar biasa. Beliau juga sabar. Saya tahu persis seorang ibu yang sabar mendidik dan mengasuh putra-putrinya, mendampingi Al-Mahfurlah, luar biasa. Dan saya jadi saksi meninggal beliau, karena meninggal beliau dalam perjalanan rumah ke RSI, ada di kebetulan saya yang di pangkuan beliau, sama sekali tidak merasakan sakit. Padahal orang meninggal dunia itu subhanallah bagaikan kain sutra dicabut dari duri-duri. Lorone Masya Allah. Sakitnya luar biasa. Makanya Kanjeng Nabi ketika dicabut sakaratul maut oleh malaikat Israel, minta dihentikan. Sese malaikat Israel, tolong mandek sih. Kira-kira nih umatku itu lorone kayak ini. Loh Kanjeng Nabi, panjenengan niki Nabi dan Rasul niki mboten krasa lara. Nih umat panjenengan Masya Allah lebih dari ini. Jadi luwe lara timbang aku. Ya wis menengo, aku tak ndonga nang Allah. Donga nang Allah, ya Allah, aku mohon sakitnya sakaratil umatku, biar aku yang nanggung. Itu pun masih sakit, Pak. Jadi lorone sakaratul maut sudah ditanggung sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah doa baru dilaksanakan, ya wis saiki terusno. Cabut nih. Dan Ibu Hajah Juliana luar biasa. Sama sekali kayak orang tidur. Saya bisikan kalimat tauhid sesuai dengan ajaran Nabi, lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Sebab Kanjeng Nabi dawuh mangqala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wong sing akhir hayatnya mampu dan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah sudah pasti masuk surga. Lah gak gampang, Pak. Orang menghadapi sakaratul maut itu menghadapi dua tawaran. Satu malaikat
menawarkan kalimat la ilaha illallah, mengingatkan kesadaran kita akan Allah. Satu iblis, anak buah iblis sesuai dengan pangkat yang dihadapinya, membawa segelas air putih. Saya memang tidak pernah sakaratul maut, tetapi dalam sebuah hadis diceritakan orang sakaratul maut itu tenggorokannya ini kering. Kering. Cara syariat nek tenggorokan kering yang dibutuhkan adalah air putih. Iblis datang, anak buah iblis datang menawarkan segelas air putih. Awakmu haus, kilo, gelem ya, mantuk ya, ora apa-apa mantuk ae. Malaikat nawarkan la ilaha illallah. Kalau orang tidak biasa berzikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lu ngucap no kalimat la ilaha illallah itu tidak bakalan bisa. Sampai nek kesandung, gaine miso, hamput iki. Kesandung sing keluar kalimat dihamput, gitu. Tebek kancane, jangkrik gitu. Lho teman-teman iki. Tapi nek biasa zikir, krungu gluduk subhanallah, la ilaha illallah, kesandung innalillah. Maka ketika menghadapi sakaratul maut, refleks ibadah kita, refleks zikir kita di luar kesadaran. Ketika malaikat mengingatkan kalimat tauhid, maka ketika ada di telinga yang membisikkan la ilaha illallah, dia akan mengucapkan la ilaha illallah, sehingga dia menyebut kematian itu dengan bahagia, dengan senang, ora ketakutan, ora kesakitan. Dan itu saya saksikan di Hajjah Juliana. Kudune mari jam piro ya? Karena itu mari kita doakan Bapak Haji Muhammad Atha'illah Iskandar, Ibu Juliana, Hajjah Juliana, Mbak Lis, dan seluruh anggota Nur Harfias. Yang saya ingat itu kan ada Pak Alfia, terus ada Pak Is, ya, terus kalau bisa ini usul saya saja, keluarga NH yang sudah meninggal dunia itu ditulis, sehingga ketika acara seperti ini tidak cuma sekedar munas, tapi betul acara hall, dan kita bacakan, kita kirim doa bersama sesuai dengan visi misi beliau adalah sebagai sarana nyedek nang Allah. Jadi ditulis siapa saja keluarga besar sehingga nyambung, yang hidup dengan yang mati itu tidak terpisah. Orang meninggal dunia itu kata Kanjeng Nabi itu ada di waiting list, di tempat menunggu. Waiting list aja yang benar. Waiting room. Okay. Waiting list lah haji. Wah, bahasa Inggris boleh songo ya. Nah, saya biasa berdialog bahasa Inggris sama anak saya yang dari Jepang. Dua-duanya itu sastra Perancis, kadang saya Perancis juga bisa. Ada di antara dunia dan akhirat. Itu di ruang tunggu, orang yang meninggal itu tahu orang yang hidup. Kayak di ruang kaca, yang kadang kita ada kaca itu yang bisa melihat, dan kita bisa melihat mereka, mereka tidak bisa melihat kita. Dan yang dibutuhkan itu duduk jahe, duduk teh. Bukan paketan makanan buah-buahan, tidak. Yang dibutuhkan itu adalah doa. Doa anak, doa keluarganya, termasuk keluarga-keluarga ideologis ini. Itu yang diinginkan. Makanya tidak hanya anaknya. Karena Kanjeng Nabi ketika kita ketemu kuburan kan diperintahkan untuk salam. Salam itu kan gak mesum, dongo. Mendoakan ahli kubur. Lah kita doakan kita kadang tidak kenal mereka. Kita tidak paham siapa yang meninggal di situ. Tidak pernah ada hubungan sanak kadang, tapi kita disuruh berdoa. Makanya sekali lagi kita doakan Bapak Haji Muhammad Atha'illah Iskandar, Ibu Hajjah Juliana, Mbak Lis,
Mas Is, Bapak Alfia, dan seluruh keluarga besar NH yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, diterima dan dilipat gandakan amal ibadahnya, dan mudah-mudahan seluruh keluarga besar NH bisa melanjutkan perjuangan Bapak Athaillah Iskandar berdakwah lewat silat, dan silat yang dipilih adalah Nur Hariyas sebagai sarana tafakkur, tadzakur, dan taqarrub ilallah. Ala hadhihi niyah wa ala ma nawa hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillah barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله محمد رسول الله. لا إله إلا 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 الله محمد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا
إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان العظيم سبحان الله خلق الله سبحان الله خلق الله سبحان الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك باسمك المحزون والمكنون يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا وأن تجعل لنا في أمرنا يا الله خصوصا في أمري ikatan pencak silat Nur Hariyas ya Allah farajan wa mahrajan wa an tarzuquna min haitsu nahtasibu wa min haitsu la nahtasib Allahumma taqabbal wa usil thawaba ma qara'nahu min al-Qur'an wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa barakatan nazilah إلى حضرة حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وإلى جميع أزواجه وأولاده وذرياته وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا ولي سما في الجوى والمتورى وعوسنا السيد حسن مدينة وأوصلنا جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا المغفور له Bapak Haji Muhammad Athaillah Iskandar wa Ibu Hajjah Zuliana wa Ibu Lis wa jami'i keluarga besar Nur Hariyas yang sudah meninggal dunia. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa'fir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum riyadhun min riyadhil jinan wa la taj'al qabrahum hufratin min hufratin niran. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah والشفاء على أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله خصوصا حضرة الوالد حجي محمد Athaillah Iskandar wa Ibu Hajjah Zuliana wa Ibu Lis wa jami'i keluarga besar Nur Hariyas ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana sihara. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي